Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar anak-anakku? Pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran jarak jauh. Adapun pelajaran hari ini yaitu kita membahas bab yang kelima. Jadi dengan tema makin dekat kepada Allah dengan banyak melakukan sujud. Nah, supaya dipahami bahwa sujud itu pada intinya ada tiga, ya, ada tiga. Yang pertama adalah sujud syukur, yang kedua sujud tilawah, yang ketiga adalah sujud sahwi. Sujud adalah, supaya dipahami, sujud adalah sebuah gerakan di mana kita melakukan posisi sujud dengan menggunakan 7 anggota badan. Mukul, pakai muka, jidatnya ini kena semua, kedua tangan, kemudian kedua lutut, kemudian dengan kedua ujung kaki. Kalau dilakukan dengan benar, sujud ini nanti pada hari kiamat akan terlihat. Jadi yang membedakan umat Nabi dengan umat yang lain adalah di mana mereka bersujud. Bahkan ketika umat Nabi ini masuk di dalam neraka, maka 7 anggota badan itu yang digunakan untuk sujud itu tidak akan terbakar oleh api neraka. Sehingga nanti bisa dikenali orang yang sering sujud, maka itulah dia umat Nabi Muhammad yang nantinya akan diselamatkan dari api neraka. Sekalipun dia masuk ke neraka, tapi pada akhirnya akan keluar dari neraka. Maka lakukan sujud itu dengan benar. Sekali lagi, ya, kita sujud dengan jidat, kemudian hidung kita, kemudian kedua telapak tangan kita ini, kemudian kedua lutut, ditambah lagi dengan kedua ujung jari. Semuanya dilakukan dengan bersamaan. Oke, itu tata caranya. Kemudian kita bahas yang pertama adalah sujud syukur. Sujud syukur dilakukan karena kita mendapatkan kenikmatan, kebahagiaan, kita mendapatkan prestasi, kita mendapatkan kebaikan-kebaikan, kita mendapatkan rizki, mendapatkan kegembiraan apapun itu. Dan kita wujudkan dengan cara sujud tilawah. Sebetulnya dengan kita mengucapkan kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin itu sudah cukup. Tapi karena kita ingin membuktikan bahwa rasa cinta kita, rasa bahagia kita, rasa kesenangan kita, maka boleh dilakukan dengan cara bersujud. Nah, bila kalian mendapatkan sebuah kenikmatan, kebahagiaan, rezeki dan sebagainya, maka lakukanlah dengan sujud syukur, ya, yang intinya adalah berterima kasih kepada Allah bahwa diberikan kebaikan-kebaikan, diberikan nikmat, kebahagiaan, dapat prestasi, ataupun diselamatkan dari segala macam mara, bahaya, musibah, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, pembahasannya yaitu mengenai dengan sujud tilawah. Sujud tilawah pada prakteknya juga sama, baik dilakukan ketika kita sedang sholat maupun kita sedang membaca Al-Quran, di mana di dalamnya terdapat beberapa ayat yang diperintahkan untuk sujud tilawah. Dalam Al-Quran ada 15 ayat yang diperintahkan kita untuk sujud tilawah. Ketika kita sedang sholat, ataupun kita sedang membaca Al-Quran, atau kita mendengarkan Al-Quran, kalau di situ terdapat ayat tilawah, maka kita lakukan dengan sujud tilawah. Caranya juga sama, tata caranya sama. Gunakan dengan 7 anggota badan dengan benar. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah sujud sahwi. Sujud sahwi ini dilakukan karena ketika kita sedang melakukan sholat, ada gerakan-gerakan yang kurang, atau gerakan-gerakan yang mungkin berlebih, atau kita ragu, tidak yakin berapa rakaat yang sholat kita telah kita lakukan. Perasaan kita, misalnya kita sholat duhur 4 rakaat, ini sudah 3 apa 4,
Nah, itu. Maka kita ambil keyakinan bahwa sholat kita ini baru 3, kita tambah 1 lagi. Itu. Kemudian nanti terakhirnya ditutup dengan sujud sahwi. Loh Pak, kalau 5 bagaimana? Nggak apa-apa. Dengan sholat sampai kehitungannya 5 rakaat, ya. Kalau kita tidak yakin tadi, padahal itu sudah 4, kemudian kita tambah 1 lagi, jadi kan 5. Ya nggak apa-apa. Yakin, mantap. Itu. Bahwa dengan sujud sahwi itu akan menggagalkan usaha setan. Setan yang berusaha menggoda kita, dengan kita sujud sahwi maka dia terkalahkan, dia lari terbirit-birit, ya, dia kabur, ya, dia meronta-ronta. Gitu. Karena apa? Usahanya untuk menggagalkan, mengacau sholatnya orang-orang Islam, orang-orang iman ini tidak berhasil. Maka sekali lagi bahwa sujud sahwi itu dilakukan ketika kita tidak yakin, kita ragu, ataupun kita kelebihan atau kekurangan, atau bacaan-bacaannya, gerakannya tidak pas, kurang dan sebagainya, maka hendaklah terakhirnya kita tutup dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu dilakukan biasanya sebelum salam. Kalau kita lakukan pas ingatnya itu sebelum salam, ya dilakukan. Ya 2 kali sujud, 2 kali duduk, kemudian salam. Kalau kita tadi teringatnya setelah sholat selesai, sudah salam selesai, kita boleh melakukan sujud sahwi, dilakukan setelah sholat selesai. Prakteknya sama, 2 kali sujud dan 2 kali duduk dengan bacaan-bacaan yang ya riwayatnya berbeda-beda. Silakan dibaca doa-doanya ya boleh, ya sambil berzikir, bertasbih juga boleh, tidak membaca pun juga tidak apa-apa. Kemudian ditutup dengan salam. Demikian anak-anak penjelasan mengenai beberapa macam sujud yang bisa menjadikan kita makin tenang. Nah, ini. Maka kita sebagai orang iman, orang Islam, sering-seringlah, banyak-banyaklah untuk melakukan sujud kepada Allah, dengan harapan nanti di hari kiamat kita akan dikenali bahwa kita sebagai umat Nabi yang taat, yang tertib, sehingga sekalipun ya orang-orang iman yang dimasukkan ke dalam neraka itu 7 anggota badan tadi, ya, yang telah Bapak terangkan, yang digunakan untuk sujud, maka itu tidak akan terbakar oleh api neraka. Itu manfaatnya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Itu tadi pembelajarannya. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti, dan bisa dipraktekkan. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.